perjalanan kita, pengembaraan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju kampung akhirat supaya selamat, sukses, beruntung, menang tadi, kita menjadi ashabul jannah, menjadi orang-orang yang berhak untuk menerima, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka 5 hal ini juga perlu kemudian kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah kendaraan yang baik. Maksudnya kendaraan yang baik di sini yang akan menghantarkan kita menuju tujuan kita yaitu akhirat, yakni dinul Islam. Agama Islam. Mengapa agama Islam? Ya, karena Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di luar Islam maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam beberapa ayat. Yang pertama di dalam surah Ali Imran ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, apapun itu sebutannya, apapun itu namanya, ya, barang siapa yang mencari agama selain Islam, falay yuqbala minhu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata lan. Lan itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar bahasa Arab nahwu, lan itu artinya sekali-kali tidak. Maka sekali-kali tidak akan diterima agama dari orang tersebut, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah di dalam tafsirnya Aisarut Tafasir, beliau menjelaskan, fa innallaha ta'ala yuqarriru anna kulla dinin ghairal islami batilun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa semua agama selain Islam adalah agama yang batil. Artinya agama yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam adalah agama yang batil. Apapun itu namanya, apapun itu sebutannya. Wa anna man yatlubu dinan ghairal Islam lan yuqbala minhu bihalin wa yakhsuru fil akhirah khusranan kabira. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima dari orang tersebut agamanya, walau bagaimanapun keadaannya. Wa yakhsuru fil akhirah khusranan kabira. Dan di akhirat termasuk orang yang merugi dengan kerugian yang besar. Jadi orang-orang yang mencari agama selain Islam adalah termasuk orang-orang yang merugi. Alhamdulillah hari ini kita sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayatul Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam satu hadisnya, qad aflaha, sungguh beruntung. Di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, ada 3 golongan yang termasuk aflaha, 3 golongan yang beruntung. Qad aflaha, sungguh telah beruntung. Siapa mereka orang yang beruntung? Kata Rasulullah SAW. Yang pertama, man aslama, orang yang telah berislam. Atau kalau dalam redaksi hadis yang lain, qad aflaha man hudiya ilal Islam. Sungguh beruntung orang yang telah diberi hidayah untuk memeluk agama Islam. Siapapun yang diberi hidayah oleh Allah dengan hidayatul Islam, maka ini satu keberuntungan.
Dan inilah yang senantiasa kita mintakan kepada Allah di setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu ya Islam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, orang yang beruntung adalah waruziqa kifafan, yang telah Allah karuniai rezeki yang cukup. Meskipun tidak banyak, Pak. Cukup itu tidak identik dengan banyak. Ada orang yang dikasih rezeki mungkin jumlahnya tidak banyak, tapi dia merasa cukup. Dan orang yang dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk orang yang beruntung. Contoh, meskipun kita bukan orang yang kaya raya, tapi setiap ada kebutuhan kita, Allah senantiasa cukupkan. Mau bayar SPP anak sekolah, bingung ini bayarnya pakai apa. Tiba-tiba Allah kasih jalan keluar. Allah cukupkan rezeki sehingga dia bisa membayar SPP anak sekolah. Istrinya mau lahiran, bingung ini biayanya bagaimana. Allah cukupkan. Mau buat rumah karena masih menjadi kontraktor misalnya Pak ya, kontrak sana, kontrak sini. Mungkin bapak-bapak pernah jadi kontraktor Pak ya. Saya pernah jadi kontraktor, dulu pernah kontrak di sini Pak ya, di Pak Bukhari. Tapi jamaah masih ingat sebagian dengan saya ya Pak ya. Kontrak di situ hampir 1 tahun Pak ya, tidak ada 1 tahun waktu itu. Ya, kontrak sana, kontrak sini. Pengen buat rumah, Allah cukupkan. Sudah punya rumah misalnya, pengen kendaraan. Ini kok cuma ngontel, terus pengen sepeda motor. Keinginannya Allah jawab dan Allah cukupkan. Dan seterusnya dan seterusnya. Enak nama buatan lagi Pak. Orang yang dicukupi oleh Allah. Enak. Meskipun secara jumlah mungkin tidak banyak. Tapi Allah cukupkan. Masya Allah, Ustaz Abdurrahman. Mestinya ini jadwal antum ini. Ya, ini jadi bansernya ini. Ya. Kemudian yang ketiga, termasuk orang yang beruntung adalah wa qanna Allahu bima ata. Allah memberikan sifat qanaah kepadanya. Dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dia menerima. Dia qanaah meskipun secara jumlah tidak banyak. Sudah kerja keras, banting tulang, berangkat masih petang, pulang pun mungkin sudah petang lagi. Tetapi hasil yang dia dapatkan bisa jadi belum mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya. Tetapi dia tetap menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala, tetap berhusnudzon dan bersyukur. Jadi menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala meskipun itu sedikit. Seberapapun yang Allah berikan, tetap dia syukuri, tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bagian daripada hayatan thayyibah, kehidupan yang baik yang Allah berikan kepada seorang hamba yang beriman, itu manakala Allah berikan kepada seorang hamba itu sifat qanaah. Nerimo ing pandem kalau kata orang Jawa. Menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala meskipun sedikit. Dan itu termasuk bagian daripada karakter ciri khas orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu, termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa adalah al-qanaatu bil qalil. Qanaah dengan yang sedikit. Jadi 3 golongan inilah yang disebut dengan qad aflaha, orang-orang yang beruntung, yang telah diberi hidayah Islam, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kebutuhannya. Kemudian yang ketiga yaitu Allah memberikan sifat qanaah. هبتك الريح قوية جبتك النار كالنار وضية